Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Pemirsa, sahabat, nge-share yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 15 Juni 2020. Allah perkenankan kita, Allah takdirkan kita di penghujung bulan Syawal kita bersama-sama akan bersilaturahim dengan para guru, dengan para tokoh nasional dalam program nge-share ngaji syar'i bareng UFS Ustadz Fahmi Salim, insya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini di tengah pandemi global COVID-19. Kita semuanya berada di rumah masing-masing, ibadah di rumah, tarawih di rumah, kemudian tadarus di rumah, iftar bersama keluarga di rumah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 87, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadikan rumah-rumahmu sebagai kiblat dan dirikanlah salat serta berikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Akhirnya nyambung dengan surat Yunus ayat 57, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah mereka bergembira. Kita sekarang bergembira. Alhamdulillah, udah mulai dilonggarin PSBB kita. Kita mulai bisa berkegiatan walaupun masih berada dalam bahasanya Pak Gubernur Anies mengatakan ini kita masih berada dalam rejim PSBB sebenarnya. Tapi insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan, tidak mengurangi kegiatan kita, semangat kita untuk talabul ilmi. Bersama saya di program nge-share ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Salim. Alhamdulillah diliput oleh media-media kita, jaringan media kita, TV-TV Muslim, ada Umat TV, ada Radio Dakta, ada Madani TV, ada MQ TV, ada Muslim TV, Vision, dan juga MNC, yang insya Allah mudah-mudahan ini bawa berkah bagi kita semua, juga TV-TV yang lain. Subhanallah. Dan ada sekarang istimewa tamu kita, ya, Babe Haikal, tayang perdana, insya Allah. Ya, luar biasa. Babe, gimana, apa kabar, Be? Alhamdulillah Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu ini hampir kita tadi Babe minta mundur, katanya ada iNews. Ini emang orang paling dicari, jubir PA 212. Ya, sebenarnya banyak ini statusnya Babe Haikal ini. Ya, beliau ini guru saya, sahabat saya, mentor saya. Subhanallah. Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Kami itu bukan bohong, tapi beliau tawadhu. Kalau Anda berani bersumpah bahwa Anda berguru kepada Ustaz Fahmi Salim, La haula wala quwwata. ramahnya, Anda baca, Anda ambil untuk pelajaran, Anda emang murid beliau. Kalau beliau bukan. Bisa aja, Babe. Iya. Nah, ini Babe kalau saya lihat di Google, saya cari profil biografi Ahmad Haikal Hasan. Kagak ada. Iya, di tirto.id ada cuma ditulis satu kalimat pemuka agama Indonesia. Di Wikipedia masuk dalam daftar tokoh Arab Indonesia. Nah, ini namanya disandingin sama ulama-ulama besar ini.
Iya, ada pendiri Jamiat Khair, ada pendiri Nahdlatul Ulama, ada Habib Luar Batang, ya. Ada Habib Idrus Salim Al-Jufri yang pendiri Al Khairat. Ada macam-macam di sini. Subhanallah. Ini ada nyempil di sini Haikal Hasan Baras, pendakwah. Iya, saya mau tanya dulu pertama ini. Saya pengen tahu biografi Babeh ini seperti apa. Sebab banyak yang tanya, ini Ustadz latar belakangnya apa sih pendidikannya? Aku dulu ya Allah ya Rabbi. Ya. Saya SDN, jadi saya tuh serba dua. Ya, aja masih satu. Subhanallah. Jadi Tuhan, sahabat sekalian, waktu SD, saya SD Impres Cawang 03. Tapi saya juga ikut ngantri kalau di Mambaul Ulum. Sampai sekarang masih ada guru yang masih hidup, satu orang namanya Ustaz Soleh. Masya Allah. Di Gambul. Saya banget pada beliau, dan malam Jumat terakhir beliau datang ke rumah saya untuk memanggil saya untuk doa di ibadah Isya. Beliau yang doa di rumah. Ustaz Soleh dulu di Mambaul Ulum, dia saksi sejarah SDN Cawang 03 pagi. Saya ikut di Mambaul Ulumnya beliau. Masya Allah. Juga dua Kiai. SMP SMP 20 bulan rantai. Saya juga ikut dua. Tadi udah selesai nyantri kalau di Mambaul Ulum. Nyantri kalau lagi di Darus Saadah. Oh, Darus Saadah. Di mana itu? Cipete apa di Mampang? Jalanku Darus Saadah yang jalanku itu yang Bari Kambang, Budong. Budong. Jadi dua tuh. Jadi SD 6 tahun, Mambaul Ulum juga. Subhanallah. Juga ikut di Mambaul Ulum, di Darus Saadah juga. Ya. Suaranya tolong digedein. S1 2 juga. Iya. Jadi setelah selesai SMA S1 2 juga. Waduh. Jadi S1 ya terima di informatika di ITB, tapi karena Umi nggak boleh jauh, aneh. Dan juga ada diterima Kiai di Mahadul Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Aziz. Oh, Lipia. Dulu Lipia, betul. Dulu namanya apa? LPBA kalau nggak salah ya. Dulu namanya waktu zaman Anda masuk Lipia, udah Lipia. Iya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Ya betul. Diterima itu di Kiai, itu senior kita itu kayak ucapan Akobah, itu senior. Subhanallah. Dengan nama aneh yang sekarang dikenal itu di apa namanya Pak Cabang direksi itu Bang. Oh, Bang Syariah Mandiri. Yang Keramat Raya. Itu selintingan Ustadz Munif, ya. Munif. Iya, kemarin ke rumah Ana itu, Iya, Lebaran dia bawa di apa namanya kepala cabang BSM di yang satu lagi di Sudirman. Dia berdua tuh datang kemari. Oh iya. Jadi aneh SD 2, SMP 2, SMA 2, S1 juga 2. Akhirnya karena beratnya ke Libya, nggak ngambil yang di ITB, ngambilnya di Universitas Budi Luhur, karena aneh sukanya kan komputer dulu. Yang maju tuh UIK namanya, Akademi Ilmu Komputer, sekarang universitas. Dulu pindah jadi SMIK. Jadi aneh kuliah 2 juga, kuliah juga di Budi Luhur juga. Luar biasa. S2-nya juga 2. Ini serba 2 ini. S2-nya 2. Jadi setelah selesai S1, Anda berangkat ke Perth, Australia. WA University Western Australia. Itu ngambil informatika juga. Terus karena udah selesai awal, aneh kuliah juga di ITB. Di ITB selesai alhamdulillah S2-nya. Ambil jurusan Teknik Informatika. Subhanallah. Ini juga 2. Gini aja, tapi istri 1 ya, ya. Kalau anak berapa, Anak 2.
Anak dua. Anak dua. Anak dua. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang jarang dipublis, yang mungkin pada nggak tahu, Ane punya lembaga pendidikan yayasan yang Ane diriin. Bahkan minta maaf jauh sebelum yang lain pada diriin. Tahun 86 Ane bikin Yayasan Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran. Oh, iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, Yayasan mantap. Pemberantasan Buta Huruf Nah, Al-Quran. Jadi kita tampung tuh yang nggak bisa Quran, kita tampung, kita ajarin sampai bisa. Bantu Ane ngajar gitu. Nah, sekarang bicara pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, ada yang masih ragu dan sanksi nih, Babe. Bisa ngaji nggak sih sebenarnya? Budaya adanya nesido gitu, kerjaannya sembahyang mengaji gitu. Jadi ngaji ini udah jadi bagian tidak terpisahkan kan buat orang Betawi, apalagi keturunan Arab ya kan? Wajib. Oh, nah sekarang di program nge-share ini, kita selalu akan mengundang para ustadz, para tokoh nasional, bukan untuk ngetes baca Quran, enggak. Kita bukan dalam kapasitas ngetes baca Quran, tapi kita pengen dengar suara merdunya tokoh-tokoh yang kita undang. Sambil nanti kita tadabbur, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar tontonan, tapi insya Allah ini program nge-share bisa jadi tuntunan buat para pemirsa. Apalagi generasi muda milenial, ngaji dulu, alim kemudian. Ini tagline kita insya Allah. Siap. Ini akhirnya sudah ngundang, Ane bilang masih Zoom sama Ustaz. Iya. Fahmi. Sebentar lagi. Oke, mushafnya kita pengen dengar. Mushafnya. Tak dulu sebelum Ya. lanjut. Iya. Nih, Yai. Siap. Nih petik Yai. Iya. Jelek-jelek, ada bikin Quran Yai. Oh, luar biasa. Nih Quran nih Yai. Mana? Smart Quran. Oh iya, Smart Quran, Masya Allah. Nih Yai. Kalau nggak salah itu kan dulu antum pernah ke rumah Ane kan? Iya. Bawa tuh Quran, ya nggak? Ada presentasi di Madinah. Oh, yang pakai QR ya? Betul, Yai. Keren. Satu-satunya di dunia. Kita bikin 9 bulan, Yai. Kita minta tolong sama anak PTK 30 juz, 30 orang. Satu orang periksa 1 juz. Dan jadinya kayak gini, Ane yang bikin ini QR code, jadi setiap ngaji, begitu kita lupa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli suara Babe. Itu barusan. Bukan dubbing ya? Bukan dubbing. Iya. Nah, tapi ngaji Quran, ngaji Quran ini kan biasa kalau orang Betawi, apalagi yang biasa baca maulid, baca ratib, ya kan? Itu kita nggak bisa bedain tuh langgam ngaji Qurannya sama baca maulid. Ya kayak tadi tuh, kayak baca rawih aja. Itu gimana tuh ntar tajwidnya? Iya benar. Benar sekali. Kadang Ane begitu udah baca aja, kalau umpamanya bacanya total udah kayak maulid ya, orang bilang lu baca maulid baca Quran. Masya Allah. Ya, begitu antum ngaji, kita lagi ngajinya kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Begitu kita ngaji kayak gitu, ini artinya apa sih? Iya. Download Smart Quran. Begitu download ada gambarnya. Gambarnya kayak gini nih. Smart Quran. Mana dia tuh? Mana dia tuh? Nah, ini yang di pojok nih. Yang dekat jempolannya tuh. Smart nih yang ini nih. Smart Quran.
anzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. artinya apa sih? Gitu. Buka Hikmat Quran biar gampang orang. Ya. Langsung buka keluar. Tambahin lagi satunya apa berikutnya nih? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Apa ini arti? Apa artinya? Ada ya. Tinggal buka, ada tulisan depak, ada depak, scan ayat, keluar kayak ini. Kita scan. Subhanallah. Cemplung keluar. Sesungguhnya bagi orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beriman atau tidak, mereka juga nggak beriman. Oh kurang puas Kiai. Kita buka apa? Akhirnya dia masukin di sini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang apa terhadap hadis ini? Keluar Ibnu Katsir. Wah. Keluar tuh airnya sudah keluar malah airnya sepertinya angkat bentar. Luar biasa. Baik, sebelum Anyu sebentar aja dikit. Kit. Halo. Ya. Boleh sebentar. Ada ngasih ngomong sama Ustaz Fahmi 5 menit, 2 menit aja, 3 menit aja ya. Ya. Kita mau dengar dulu nih bacaan Babe Haikal surat Al-Alaq yang insya Allah kita akan kaji dalam program Tadabbur Nge-Share sore hari ini. Surat Al-Alaq Be. Ayat 1 sampai 8. Ajib ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dulu kalau salah perbaiki. Fakir. Kalla inna insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Wow, saya yanha abdan idza salla. Jadi siap. Aneh waktu dibuka diusir. Akar diusir. Waduh. Buku itu. Ngapa tuh? Enggak tahu diusirnya enggak jelas salahnya kan dia kan kalau ngomong enggak jelas. Iya. Askarnya. Ente baca Qurannya kayak baca Maulid kali. Kalau ada lagi sembahyang diusir Kiai. Askar. Aneh bilang ya Habibi, ya Muhammad. Suwaya, mahlan, pelan-pelan. Dia bilang, nggak boleh sembahyang di sini. Ane bilang aja, ara'aital lazi yanha abdan iza shalla. Oh, luar biasa. Jadi ini Kana 'alal huda wa amara bittaqwa. Dia takut kayak gitu. Takut ya. Iya. Jadi langsung tuh ayat diterapin, antum bisa pahamin, kemudian ketika ada askar marahin atau bentak-bentak ya, suruh ngusir, kita keluar dari tempat sholat itu langsung diterapin nih ayatnya. Ampun Kiai, ampun. Bukan itu sih maksudnya. Ayat itu juga bukan di situ. Iya. Ampun Kiai. Anda lagi cerita, Anda kesel, lagi sembahyang diusir. Apa nih? Ngomong pelan-pelan nggak bisa. Iya. Dalam Arabia. Anda apa bilugatil Arabia? Yang sesuai ya Habibi. Mahlan. Ana min ma'hadul ulum islami wal arabiyyah aziz. Lakin ana apa bid'ah kan lebih su'ala. Mahlan. Mafi akhlak, ha? Bukit lagi. Ana kesal aja. Ara'aital lazi dan ta'abudan iza shalla. Iya. Kan ana udah amanah bitakwa. Ya. Baca apa? Sanakuz zabaniyah. Yo kabur begitu zabaniyah. Iya, ini bacaan Babe Haikal kalau saya dengerin sih keren ya. Tajwidnya lumayan gitu. Kalau saya kasih
saya kasih grade ini ya 7 atau 8 kira-kira begitu. Subhanallah. Nah, tapi begini, ada satu lagi. Kemarin kan kita adakan di komisi dakwah itu ya kompetensi sertifikasi kompetensi dai. Ya kan, tuh diundang tuh dai-dai nasional yang sering tampil di TV, ya kan? Babe Haikal merasa sebagai dai atau gimana? Pada waktu itu saya menghormati undangan dari MUI, ya. Jadi saya hadir. Nah, kemudian pada waktu terakhir disuruh tulis surat Al-Fatihah. Ya Allah, ya udah aneh kita menghormati. Ini kan zaman kita di Ibtidaiyah ya. Ya. Ya udah kita hormatin. Akhirnya ya kodor kita ikutin aja. Jadi ente tulis tuh surat Al-Fatihah. Maaf, yang tadi di tafsiran semua keluar ya. Iya, tadi potong. Tulis Kiai, alhamdulillah. Katanya sih lulus. Masya Allah, katanya lulus tuh. Lulus apanya? Lulus sertifikasinya atau lulus tulisan Qurannya? Lulus sertifikasi dalam tulisan. Oh gitu. Terus akhirnya apa lagi tadi kepotong? Oh iya, Yayasan Aneh Kiai ini sudah tahun 86 kan kita bikin tuh. Nah, banyak lulusannya udah pada bisa baca Quran, alhamdulillah. Yang bisa baca Quran kita naikin kayak ke ini. Kemana? Aneh. Arab Rilbanin. Ya. Tuh, zaman kita masih kecil. Ya. Abi Al Rilbanin Irsadul Anam deh. Masya Allah. Irsadul Anam. Aneh ngajak, aneh bikin akhlak buku ini Kiai. Nah, ini aneh bikin buku. Buku apa judulnya? Aneh yang beli sendiri, bukunya itu aneh yang beli sendiri. Judulnya apa itu? Kumpulan akhlak doang. Oh, kumpulan akhlak. Nah, ini semua habis tentang akhlak. Aneh jadiin cemplungin di sini semua. Iya. Tuh. Aneh cemplungin semua. Tuh, di sini dikasih kosong buat anak-anak nulis, gitu. Iya. Jadi memang kalau dari segi latar belakang, keluarga, pendidikan, kemudian juga pengalaman, memang Babe ini cocok lah ya disebut sebagai pendakwah ya. Cuma kan mungkin ketika awal-awal muncul di TV nasional itu kan Babe lebih dikenal sebagai motivator, sebagai konsultan. Ini ngomong-ngomong kalau motivator, konsultan kan enak Be ya, kita ngasih tarifnya ya. Ya begitulah guys, sebab aneh ya. Kalau Ustadz susah tuh, kita ngasih tarif jadi omongan orang. Memang konsultan Kiai. Iya. Kerjaan aneh hari-hari emang konsultan. Sejak tahun 2000 aneh bikin perusahaan sendiri sampai sekarang udah 20 tahun aneh sebagai konsultan. Itu Kiai. Yeah. Nah, cuman karena kita pernah menyatukan semua ulama di Parade Tauhid 2016-2017, kita satukan semua, lalu nggak lama tercetuslah 212, lalu kemudian aneh menjadi jubirnya juru dakwah, juru debat dan Nasib Prabowo. Nah, orang itu 2 juga tuh ya, itu 02 juga tuh ya. Iya dulu, sekarang kan presiden cuma 1, sekarang presiden Jokowi, ya udah kita terima. Iya, maksud saya dulu pendidikannya kan juga 2222 terus gitu. Iya. Hati-hati nih. Sekalian, aneh selama 20 menit doang di iNews, cuma segmen 2. Setelah itu Anda balik. Oke. Siap. Nanti balik lagi Be ya. Kita tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jeda sejenak untuk melihat tayangan yang satu ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Yaudah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan
itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Masya Fahmi? Allah. Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat. Lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, Mengamalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, Au muta'alliman, Au mustami'an, Au muhibban, wala takun takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, para pemirsa program nge-share bersama UFS. Kita akan melanjutkan lagi sambil kita menanti ya Babe Haikal bergabung lagi bersama kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq yang tadi dibacakan oleh tamu kita Babe Haikal. Di mana Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surah Al-Alaq ini adalah gugusan ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu dalam banyak riwayat yang sahih, yang mutawatir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini adalah ayat yang pertama kali dinuzulkan ya, melalui dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Inilah ayat yang membuka lembaran peradaban Islam. Peradaban Islam yang sudah kusam. Peradaban Islam yang sudah hampir ditinggalkan oleh umat manusia. Karena Islam itu pertama kali hadir di atas muka bumi ini sudah ada sejak diturunkan wahyu kepada Nabiullah Adam alaihi salam sampai terus bersambung kepada Nabi Nuh alaihi salam, bersambung lagi terus sampai kepada Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam serta para nabi Bani Israel setelah Nabi Ishak. Subhanallah, Islam ini kemudian mengalami apa yang dinamakan dengan sesuatu yang suram. Peradaban Islam tidak lagi menjadi rujukan bagi umat manusia karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli kitab. Subhanallah. Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka memproklamirkan dirinya wa nahnu lahu muslimun. Kami semua adalah hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah umat yang muslim. Dan itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah,
jadikanlah kami dan keturunan kami semuanya menjadi umat yang muslim. Subhanallah. Umat yang berserah diri kepadamu, umat yang bertauhid kepadamu, umat yang bergerak, berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Subhanallah. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara kami beribadah, manasik kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami karena engkau sesungguhnya adalah yang maha penerima taubat lagi maha murah. Saudaraku, para pemirsa nge-share yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Alaq ini turun pertama kali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak tiba-tiba. Dia adalah merupakan rangkaian wahyu-wahyu samawi sebelumnya. Yang mana ini wahyu terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali peradaban Islam yang sudah usang dan lusuh ditinggalkan keasliannya oleh ahli kitab pengikut para nabi-nabi sebelumnya. Maka disinilah Al-Quran membuka lembaran baru peradaban Islam di akhir zaman dengan kata-kata, dengan kalimat yang menghunjam di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuka lembaran peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini dengan perintah membaca? Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari al-alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah, kemuliaannya itu diwujudkan dengan bagaimana? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam atau dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa ayat pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah perintah untuk membaca? Kenapa tidak langsung to the point? Ya, ketika Allah turunkan ayat-ayat gugusan yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diperintahkannya, wahai Muhammad, bangkitlah, serulah kaummu untuk meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk salat. Wahai Muhammad, perintahkan kaummu untuk bayar zakat. Wahai Muhammad, perintahkan kaummu untuk menjauhi perbuatan zina, minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Wahai Muhammad, perintahkan kaummu untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih ayat perintah yang pertama kepada Nabi SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kenapa? Karena membaca adalah kunci peradaban. Tauhid di dalam Islam ini dibangun di atas dasar pondasi ilmu pengetahuan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Demikian pula manusia serta malaikat, semuanya bersaksi, terutama orang-orang yang berilmu bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam surat Muhammad, kalau tadi surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Orang yang berilmu, para malaikat, dan Allah sendiri bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Dikuatkan lagi dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman semua yang menyimak dan memirsa program nge-share ini, tujuan kita adalah tidak lain untuk memasyarakatkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa. Kalamullah. Al-Quran ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Al-Quran ini adalah ruh, intisari daripada seluruh wahyu-wahyu yang telah disampaikan, yang telah diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Dan kesempurnaan Al-Quran inilah yang harus ada tertanam dalam jiwa dan sanubari kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Alaq, Allah memilih surat ini. Namanya sendiri adalah Al-Alaq, sesuatu yang menggantung. Apa itu sesuatu yang menggantung? Menarik kita perhatikan. Sementara mufasir, terutama mufasir klasik, mengatakan atau menafsirkan bahwasanya alaq ini adalah segumpal darah. Segumpal darah. Tidak ada yang salah dari penafsiran ini. Tetapi ada juga penafsiran yang menyatakan alaq itu adalah sesuatu yang menggantung di rahim. Pertemuan antara sperma dan sel telur itu kemudian dia membentuk zigot yang kemudian menempel di dinding rahim seorang perempuan. Al-alaq artinya adalah bergantung. Dari situ melahirkan arti ketergantungan. Manusia pada awalnya adalah bergantung kehidupannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia masih dalam bentuk yang sangat sederhana, dari cairan air mani yang hina, lalu sel telur sperma itu menempel di sel telurnya. Sel telurnya itu menempel di dinding rahim. Disitulah awal mula bagaimana manusia ini bergantung hidupnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat awal kejadian manusia ini menarik di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, proses penciptaan manusia, subhanallah. Ya, diciptakan dari sperma, kemudian dari menjadi gumpalan, menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah, lalu menjadi daging, lalu kemudian di situ ada tulangnya, berkembang terus sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah betapa manusia ini lemah dan dia bergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti lemahnya yang kita lihat bagaimana sel manusia yang pertama itu bergelantungan di dinding rahim ibunya. Tidak berdaya. Dan Allah sudah berikan di situ segala fasilitas kehidupan sehingga sperma itu dan sel telur itu bisa menjatuh dan menjadi hidup. Kemudian dia bergantung di situ dan Allah berikan rizkinya. Subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Manusia yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali beliau diangkat sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala adalah tipikal manusia yang sama yang ada di berbagai belahan dunia yang tenggelam dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk mengingatkan manusia, orang-orang Quraisy yang ada di Makkah dan seluruh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Karena suku Quraisy yang ada di Makkah ini merupakan representasi atau perwakilan dari masyarakat manusia yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Yang mana masyarakat suku Quraisy ini sangat sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ditujukan manusia ini yang melakukan apa? Melampaui batas, tughyan. Yang melihat dirinya itu sudah merasa cukup, berkecukupan, tidak butuh kepada yang lain. Maka ini menarik di dalam ayat 7. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ar-ra'ahu istaghna.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kenapa manusia itu bisa bertindak melampaui batas? Karena dia merasa berdiri sendiri. Karena dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu orang lain. Dia tidak perlu, bahkan tidak merasakan perlu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh, lebih jahat daripada itu adalah ketika manusia tidak merasa memerlukan pertolongan Allah dan tidak memerlukan syariat, aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat kekufuran yang seperti ini. Teman-teman nge-share yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan istaghna. Manusia ini sehingga dia berbuat melampaui batas itu karena apa? Karena dia merasa dirinya cukup. Maka menarik ketika Allah mengatakan merasa dirinya cukup, di situ Allah menyebutkan penciptaan manusia itu pertama kali justru dia bergantung kepada sesuatu yang labil, sesuatu yang rentan, yaitu rahim perempuan. Tetapi kemudian Allah kuatkan rahim itu. Ja'alnahu fi qararim makin. Subhanallah. Allah karuniakan rezeki kepada manusia yang berupa masih sel kecil itu yang menempel. Ya, zigot yang menempel di dinding rahim itu. Allah bentuk manusia ini dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walladzi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang membentuk tubuh kalian, membentuk fisik kalian. Dan dia yang memperindah, mempercantik, memperbagus bentuk kalian itu, subhanallah. Maka awal mula kita ini berangkat ketika manusia ini lahir ke dunia. Awalnya berangkat dari apa? Ketergantungan. Bergantung dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung dia kepada rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung dia kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dirinya ini hidup di atas muka bumi ini dengan menikmati semua fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang ingkar, manusia yang melampaui batas, yang tughyan, yang istaghna, sebagaimana ada di dalam ayat 7 surah Al-Alaq ini, diingatkan oleh Allah tentang awal penciptaan kejadiannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bahwasanya khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia itu dari apa? Dari ketergantungan, dari kelemahan. Dia tidak punya apa-apa. Lahir manusia ke muka bumi ini, la ta'lamuna syai'a. Bodoh, tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya kuasa, tidak punya jabatan. Untuk ngurusi dirinya saja tidak mampu. Lemah dia. Ya. Untuk mendatangkan rizkinya saja dia tidak bisa. Allah yang datangkan rizkinya. Sejak dari kandungan, sejak dari dia merupakan alaq, menempel di dinding rahim ibunya, Allah sudah siapkan rezekinya. Dan kita semua bergantung, berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menarik, ya, agama ini di dalam terminologi atau bahasa Arab itu adalah berasal dari din. Dinun sama dengan akar kata dainun, yaitu hutang. Dari situ lahir tadayyun, keberagamaan. Dari situ lahir tamaddun, keberadaban. Beradaban manusia, subhanallah. Ini untuk menunjukkan apa? Satu kesatuan lingkaran kehidupan manusia ketika dia memulai karirnya, kehidupannya di atas muka bumi ini. Sampai dia nanti kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu saja, ya, kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan awal penciptaan kita dan akhir kita akan menuju kemana, ya. Inilah istimewanya Al-Quran. Karena Al-Quran ini begitu istimewa, mengingatkan manusia untuk senantiasa mengingat awal kejadiannya. Mau kemana dia di dunia ini, bagaimana dia harus menjalani kehidupan di dunia ini, kemudian akan kemana dia setelah akhir kehidupan di dunia ini. Ini semua rahasianya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di surat pertama dan ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah membaca, Iqra,
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Subhanallah. Gempar penduduk Makkah. Gempar bangsa Quraisy. Yang mana mereka adalah bangsa yang begitu makmur. Ya, bangsa Quraisy ini makmur. Padahal kehidupan mereka, kondisi alam mereka tidak memungkinkan mereka untuk bisa makmur. Bayangkan, negeri yang tandus. Tidak ada cocok tanam. Negeri yang kering. Mereka mengandalkan air itu dari mana? Dari air Zam-Zam, dari sumur Zam-Zam. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada cocok tanam di Makkah. Lembah. Satu lembah yang dikelilingi gunung-gunung bebatuan yang tandus. Tetapi mereka bisa menjadi bangsa yang makmur. Subhanallah. Semirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan di surat ini, surah Al-Alaq, dan juga satu surat yang lain. Ya, di dalam surah yang lain di juz amma Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan di sini nikmat kepada bangsa Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ya, ingatlah kebiasaan-kebiasaan suku Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Mereka biasa melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Ya, perjalanan rihlatas syita, perjalanan musim dingin, mereka pergi kemana? Ke negeri Yaman. Karena udaranya lebih hangat kalau musim dingin di Makkah. Wasayf, dan perjalanan di musim panas, mereka akan bergerak ke utara, ke negeri Syam, karena udaranya lebih sejuk. Subhanallah. Dan ilaf Quraisy ini bukan hanya soal kebiasaan. Ya, bukan hanya soal kebiasaan mereka memiliki atau mengirimkan kafilah dagang. Mereka menjadi pedagang-pedagang yang ulung karena pergi ke negeri Syam maupun pergi ke negeri Yaman. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, saya pernah membaca satu kajian tentang politik kenabian yang ada di periode Makkah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat di periode Makkiyah yang itu sudah memberikan isyarat bahwasanya ini ada pesan-pesan politik yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Quraisy. Ingatlah wahai bangsa Quraisy, kalian itu li'ilafi Quraisyin. Ya, kalian ini memiliki kebiasaan untuk pergi dagang di musim dingin dan musim panas itu. Itu adalah semua karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ilaf itu, ya, dalam buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan dari Sudan, ya, itu ditulis ilaf di situ bukan hanya kebiasaan, tetapi itu adalah, ya, perjanjian kontrak-kontrak dagang yang besar yang bisa diraih oleh pemuka-pemuka Quraisy, ya, menjalin hubungan kontrak dagang. Karena itu mereka dapat berhubungan langsung dengan Raja Habasyah, ya, di Abisinia, dengan Raja Romawi Timur, dengan dengan Kisra Persia, dengan Raja Mesir. Mereka ini punya kontak dagang, punya kontrak-kontrak yang besar. Dan mereka dengan kondisi alamnya yang tidak memungkinkan untuk menjadi makmur, tetapi mereka mampu untuk mendayagunakan kemampuan berdagangnya ini untuk bisa mendapatkan kemakmuran yang berlipat ganda. Kenapa? Karena perdagangan, karena commerce. Luar biasa. Nah, inilah yang membuat mereka lalu sombong. Kita tidak punya harta kekayaan alam, kita tidak punya ini, tapi kita punya ilaf, punya kontrak-kontrak dagang yang besar. Maka mereka terjebak ke dalam apa? Ke dalam tughyan, ke dalam kesombongan, ke dalam tindakan yang melampaui batas. Apalagi mereka, ya, dulu adalah mereka ini adalah keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim yang menjaga, ya, Ka'bah, yang melindungi tradisi millah Ibrahim. Tetapi mereka selewengkan,
Mereka rubah dasar-dasar pokok ajaran millah Ibrahim, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rubah talbiyah dalam ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa lak. Nah, dirubah. Yang asalnya talbiyah ini adalah memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalu tambahkan kalimat illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu, ya, yang itu adalah bersamamu, engkau memilikinya dan apa yang dia miliki. Nah, ini berubah ajaran tauhid. Sejak masa siapa? Ada seorang laki-laki namanya Lu'ay, ya, yang di situ nanti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah seorang sosok laki-laki yang pertama kali merubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dirubah lagi ajaran apa? Berkurban. Ya, kurban yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan tauhid, tetapi oleh mereka ibadah kurban ini diselewengkan, lalu diniatkan untuk berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka bikin patung-patung itu. Darahnya mereka usapkan ke patung-patung berhala, kemudian dagingnya mereka biarkan di situ. Mereka mengatakan bahwa darah dan daging ini akan dimakan oleh berhala-berhala yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian Al-Quran datang untuk menghapus semua tradisi-tradisi kemusyrikan yang dibawa oleh suku Quraisy ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai, value ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya kepada Allah, itulah yang sampai kepada Allah. Maka daging itu dibagikan kepada fakir miskin. Bukan untuk beri makan Tuhan. Allah tidak perlu kita beri makan. Allah tidak perlu darah hewan kurban. Yang Allah terima dari kita adalah nilai ketakwaan kita. Karena kita bersedia untuk mengorbankan ego kita. Untuk mengorbankan sifat bakhil kita. Untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita yang direpresentasikan dengan kita menyembelih hewan binatang kurban. Itulah nilai takwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita belajar dari surah Al-Alaq ini nilai-nilai pendidikan karakter yang luar biasa. Nilai pendidikan karakter Al-Alaq, kita pertama bergantung kepada Allah. Rezeki kita semua dari Allah. Maka kita semua ini berhutang kepada Allah. Kita ini berhutang, hidup kita berhutang dari Allah. Kita hirup udara dari Allah gratis. Kita ini berhutang kepada Allah. Semua kesehatan yang ada dalam tubuh kita ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, itu semua titipan dari Allah, bukan milik kita, saudara. Kita ini miskin. Kita ini fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ditegaskan di dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian semua itu adalah hamba-hamba Allah yang fakir. Ya, kalian semua miskin. Kita ini semua bergantung kepada Allah. Kita semua ini membutuhkan Allah. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ayat-ayat ini kita belajar bagaimana kita harus tawadhu, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Al-Khaliq Jalla Jalaluh, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kita karunia, memberikan kita rizki sejak detik pertama kita menjadi sel yang menempel di rahim ibu kita. Sampai kita diberikan bentuk yang luar biasa. Sampai kita bisa ditiupkan ruh ke dalam tubuh, ke dalam jasad kita ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Lalu kita terus-menerus diberikan asupan makanan, diberikan semua unsur kehidupan ketika kita hidup di dalam
rahim ibu kita. Semua kita bergantung kepada rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Alaq ini, kita seharusnya semakin merundukkan diri kita, semakin menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan soal sejarah. Oh, Iqra ini kunci peradaban dan sebagainya. Tapi awal langkah kita untuk membangun peradaban ini harus dimulai dari apa? Dari kerendah hatian, dari keberagamaan yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita memulai peradaban ini dari apa? Dari keikhlasan, dari ketauhidan, dari perasaan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, membangun peradaban ini, kata para ulama, ya, di antara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perintah-perintah yang ada di dalam ayat surah Al-Alaq ini adalah al-kitabah bil qalam, ya, menulis dengan pena. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Juzzi, ya, dalam tafsirnya, karena di situ terdapat apa? Simbol takhlidul ulum wa masalihud dunya wad din. Di situ ada simbol bagaimana kita mengabadikan ilmu pengetahuan yang kita catat, yang kita tulis, dan dengan tulisan itulah maka maslahat-maslahat agama dan dunia kita ini bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Mengapa Allah menyebut sifat Allah Al-Karim di dalam ayat ini? Ya, bacalah, dan Tuhanmu itu yang maha karim, yang paling pemurah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita di antara kemurahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka Allah angkat derajat kita dengan ilmu. Allah muliakan kita dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang membedakan kita, manusia, hamba Allah, menjadi khalifah, menjadi abid, menjadi ahli ibadah di muka bumi ini, yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, termasuk jin dan malaikat serta iblis atau makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka tidak memiliki sifat ilmu. Alhamdulillah atas nikmat ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin rendah hati, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali beliau masih asik dalam dialog iNews, ya, sore, karena ini berkaitan dengan isu yang sangat penting, yang sangat hangat, yaitu tentang pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita doakan, ya, sahabat kita, guru kita, Babe Haikal, mudah-mudahan, ya, beliau dikuatkan lisannya, dikuatkan hujahnya untuk menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazilu zalimina illa khasara. Mari kita tutup, ya, perjumpaan kita perdana di program nge-share ngaji syar'i bareng UFS pada sore hari ini dengan kita sama-sama menundukkan hati dan pandangan kita bertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam dan istiqamah berada di atas siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya Rasulullah SAW, jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, jalan yang ditempuh oleh generasi emas Islam, generasi salaf saleh, agar kita kembali dapat merasakan nikmatnya kejayaan Islam yang pernah ada di muka bumi ini. Mari kita tutup dengan hamdan alhamdulillahi rabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita
saling berwasiat dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Al-Quran, dari Al-Quran ini hanya turun satu surat saja, yaitu surah Wal Asri, maka ini sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hajat hidup manusia. Subhanallah. Apa surah Wal Asri? Kandungannya jelas, bahwasanya pesan agar kita selamat hidup di dunia dan akhirat, agar kita bahagia, beruntung, tidak merugi di dunia dan akhirat. Kuncinya dengan mengikuti 4 hal. Yang pertama, mengenali kebenaran, amanu. Yang kedua, dengan mengikuti dan mengajarkan kebenaran itu, wa amilus salihat. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haq, mengajarkan kebenaran itu, saling berwasiat dengan kebenaran itu, dan tawassaw bis sabr, kita bersabar di atas jalan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahmi Salim undur diri. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi, insya Allah, dalam program nge-share ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Salim setiap hari Senin dan Kamis. Catat pukulnya, jamnya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Catat, setiap Senin dan Kamis nge-share bersama UFS jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Insya Allah besok hari Kamis kita akan bersama guru kita, sahabat kita, Syekh Ali Jabir. Insya Allah. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.